Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 46 sebelumnya, kita telah melihat pertarungan Kerabatu melawan dua vampir alam baka yang lumayan kuat ya. Dan di chapter 47 kali ini, cerita pun diawali dengan membawa kita ke desa reinkarnasi, di mana Tang Sanzang bersama yang lainnya kini berada di tempat itu. Di sini Guru Tang mengatakan apa pertanyaan Tuan Su tentang hidup dan mati yang terkait dengan tablet luhur ini? Tuan Su mengatakan tidak, tablet ini sudah lebih dari anak istri, cucu, dan cicitku. Sejujurnya, aku adalah makhluk abadi. Mendengar perkataan makhluk abadi dari Tuan Su, Tang Sanzang dan yang lainnya pun terkejut. Tuan Su mengatakan saat itu Tuan Suku ingin kita semua mencoba obatnya. Obat mujarab tidak efektif untuk semua orang. Saat itu orang yang telah memakan obatnya ada yang langsung hancur, ada yang mukanya gersang, ada juga yang minta diselamatkan. Muka itu pun berubah menjadi sangat seram dan mereka ada yang berubah menjadi monster. Menjebol ke arah atas gurun menggunakan tangannya. Aku diam-diam melarikan diri dari Tuan Sufu. Dan aku sampai di desa Samsara. Secara bertahap umurku bertambah, tapi aku tidak akan mati. Tuan Sufu juga mengatakan umur panjang bukanlah hal yang baik. Guru Tang mengatakan semua orang yang berhubungan denganmu telah mati dan engkau merasa kesepian. Tuan Su mengatakan karena kesepian aku melakukan sesuatu yang salah. Sebuah kesalahan besar yang merubah hidup dan mati. Dan kita pun akan dialihkan ke Gautama dulu nih Mam. Di sini roh darah bumi mengatakan, hai Guan Yin, kau mungkin berpikir aku adalah iblis. Tapi aku jelas menyelamatkanmu dan Taisang Laojun diam-diam membunuhmu. Guan Yin mengatakan karena aku tahu kau adalah iblis jahat. Mengapa kau mengatakan hal itu? Roh darah bumi mengatakan, hai Gautama, kamu melihat bayangan Guan Yin bukan? Ya, benar. Kenapa bisa seperti itu? Jawab Gautama. Guan Yin mengatakan, apakah aku sudah melenceng? Roh darah bumi mengatakan, hanya ketika iblis masuk ke dalam tubuh, bayangan gelap itu akan muncul. Guan Yin mengatakan, hai roh darah bumi, apakah kau sudah selesai? Roh darah bumi mengatakan, hai Guan Yin, pada kenyataannya kekuatan ilahi tertinggimu telah dirasuki oleh benih iblis. Roh darah bumi juga mengatakan, jika bukan karena serangan dari Taisang Laojun, diam, teriak Guan Yin. Guan Yin juga mengatakan, kau berani memfitnah Taisang Laojun, aku akan membunuhmu. Dan di sini roh darah bumi menggunakan mata merahnya seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Mata merah roh darah bumi adalah keterampilan yang unik. Mata itu dapat membaca pikiran lawan. Dia mampu mengatasi semua serangan serta kekurangannya. Guan Yin segera menyerang roh darah bumi dengan telapak 1000 budanya. Roh darah bumi mengatakan ribuan tangan dan lengan yang menghujani. Teknik itu sungguh sangat ampuh. Benar saja, serangan itu pun benar-benar terjadi. Guan Yin menyerang roh darah bumi menggunakan teknik 1000 tangannya. Tapi di sini roh darah bumi bisa menghindari 1000 tangan Guan Yin. Gautama mengatakan kemarahan dan kekacauan ini bukanlah Guan Yin yang biasanya. Di sini roh darah bumi mengatakan satu gerakan yang fatal. Mungkinkah karena aku mengatakan yang sebenarnya? Guan Yin mengatakan tidak ada keseimbangan antara yang baik dan yang jahat. Guan Yin langsung menyerang roh darah bumi dengan kemarahannya. Di sini roh darah bumi merasakan aneh karena Guan Yin melakukan langkah yang sama. Tapi di sini Guan Yin benar-benar sangat marah. Dia mengeluarkan jurus yang berbeda. Gautama mengatakan Guan Yin menggunakan teknik seperti ini dan Gautama belum pernah melihatnya. Roh darah bumi mengatakan meskipun teknik itu terlihat biasa, tapi Guan Yin menutup semua celah. Teknik ini tidak dapat dipatahkan. Sambil tertawa, roh darah bumi juga mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa menghindarinya lagi. Dan roh darah bumi hanya bisa untuk menyerang. Roh darah bumi pun di sini langsung berputar-putar. Sedangkan serangan Guan Yin di sini dengan 1000 tangannya sangat dahsyat. Dan di sini Guan Yin berhasil mengenai tubuh roh darah bumi.
Roh darah bumi mengatakan, lagi pula aku melewatkan hanya satu tangan saja, tetapi sayang sekali. Guan Yin mengatakan, sayang sekali apa maksudmu? Roh darah bumi mengatakan, kamu ingin menekan hanya ada setengah kekuatan yang tersisa untuk mengendalikan peninggalan iblis di dalam tubuh. Krak! Kini roh darah bumi pun terhenti. Gautama berteriak, Guan Yin, hentikan, lawan hatimu. Jangan sampai kamu terus seperti ini. Kamu hanya akan semakin dalam. Guan Yin pun mendorong roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, apa kamu tertarik melakukan kesepakatan denganku? Tidak, sahut Guan Yin. Gautama mengatakan, aku ingin mendengarkannya. Mengapa tidak membicarakannya? Roh darah bumi mengatakan, peninggalan iblisku bahkan dewa surga yang agung tidak dapat menghancurkannya. Akulah satu-satunya yang dapat membantumu dalam 9 hari. Apa itu? Sahut Gautama. Dan Guan Yin di sini sepertinya tidak meyakinkan perkataan dari roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, setelah mengeluarkan racun iblis, aku ingin kamu melakukan 3 hal untukku. Apakah ini bagian dari rencanamu? Tanya Guan Yin. Roh darah bumi mengatakan, racun iblis perlahan melahap sifat Buddha Anda dan kau akan berubah dari dewa surga menjadi iblis. Hai Guan Yin, kamu tidak punya pilihan lain. Kamu salah, sahut Guan Yin. Sambil bersiap untuk menyerang, Guan Yin berteriak, aku memilih untuk menolak. Plak! Tapak segel emas pun dilancarkan oleh Gautama ke arah Guan Yin. Gautama mengatakan, hai Guan Yin, berhentilah. Kamu hanya menghargai surga. Dan aku juga menghargai makhluk hidup. Bagus Tathagata, sahut roh darah bumi. Dan langsung kita gas aja ke chapter 48 nih Mam. Di chapter 48 kali ini, cerita pun diawali dengan kera batu yang tubuhnya terluka oleh tiupan angin dari vampir putih dan vampir hitam. Vampir putih mengatakan bahwa tampaknya serangan suara pertama tidak berfungsi. Dan vampir itu pun langsung meniupkan serangan kedua kalinya. Serangan itu mengeluarkan gelombang biru dan hijau yang sangat kuat. Dan dari warna itu keluarlah hantu-hantu yang akan menyerang kera batu. Hingga kera batu itu pun terkejut. Dan dari belakang para hantu itu pun menusuk kera batu. Kini para hantu itu pun sudah bernafsu untuk menghajar kera batu. Dan kera batu itu di sini mencoba untuk meluruskan tangannya dan bersiap untuk menerima serangan dari para roh jahat itu. Kera batu mengatakan, ini belum selesai. Ayolah, datang lagi. Hingga di sini serangan roh jahat itu hingga menembus tubuh kera batu. Setelah menghancurkan bagian dari kera batu itu, vampir itu pun menarik roh jahat itu kembali. Hingga para roh jahat itu pun sepenuhnya masuk kembali ke dalam mulut mereka. Kini terlihat kera batu pun mengalami cedera yang fatal. Tangan dari kera batu itu pun telah terputus. Kera batu itu sangat kesal dengan 2 vampir yang memutuskan tangannya. 2 vampir itu mengatakan bahwa dirinya akan membuat kera batu itu lebur menjadi abu. Dan tiba-tiba saja di sini Wukong menghadang di depan kera batu. Wukong mengatakan, tenang, biarkan aku yang membalas mereka. Kera batu mengatakan, apakah kamu tidak percaya padaku? Kekuatan mereka hanya segitu saja. Jika aku tidak bisa mengatasinya, aku tidak akan pantas menjadi raja kera. Dan Wukong pun di sini mempersilahkan untuk kera batu maju mengatasinya. Kera batu itu pun mengatakan terima kasih kepada Sun Wukong. Kera batu juga mengatakan, jangan khawatir. Bahkan jika aku jatuh, aku akan terlahir kembali. Dan kita pun akan dialihkan ke Siti Garba dan roh darah bumi. Min, kok roh darah bumi bersama Siti Garba? Bukannya dia lagi sama Gautama ya? Gini Mang, ini cerita emang sedikit ngaco, tapi nanti dijelasin kok. Jadi buat Mamang yang kurang paham, tolong simak aja dan jangan skip ya, biar Mamang bisa paham. Soalnya alur cerita yang saya bawakan ini benar-benar sesuai yang ada di manhwanya. Kan gak mungkin kalau saya singkat-singkat, nanti ceritanya jadi gak seru. Oke Mang, next. Legenda mengatakan bahwa bagian terdalam dari dunia bawah adalah lantai neraka ke-19. Mungkinkah lubang besar ini adalah pintu masuknya? Tanya roh bumi. Siti Garba mengatakan, ya, sebenarnya lantai 19 neraka berada di dasar sungai darah dunia bawah.
itu ada di lapisan 18 neraka. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di mana tidak ada orang yang menginjakan kaki. Roh darah bumi mengatakan, "Hai Siti Garba, apakah ini lantai ke-19? Tiba-tiba dari kegelapan ada yang mengatakan, jika kamu adalah raja, lalu siapakah aku?" Siti Garba mengatakan, "Ada ribuan lampu Buddha di neraka. Mengapa kamu meninggalkannya?" Dan terlihat di sana ada seseorang. Siti Garba juga mengatakan, "Baiklah, aku akan menyalakannya untukmu." Dan lampu-lampu Buddha itu pun kini telah hidup. Itu seperti teratai Dewa Kuan Yin. Lantai ke-19 neraka ternyata hanya tanah kosong. Jika neraka tidak kosong, Anda tidak akan menjadi Buddha. Raja Siti Garba yang telah bertemu dengan tubuhnya tampaknya itu seperti orang gila. Roh darah bumi mengatakan, apakah dia Siti Garba yang asli? Dan orang itu pun tertawa. Orang itu mengatakan kepada roh darah bumi, "Apakah Anda tahu kenapa ada ribuan lampu Buddha di neraka ke-19? Tapi aku punya satu yang belum menyala." Orang itu juga mengatakan, karena ketika ada cahaya, ada juga bayangan. Dan ketika ada bayangan, ada seorang teman yang telah mengenalku selama ribuan tahun. Siti Garba mengatakan, saat itu Raja Siti Garba berada di bawah lampu Buddha. Aku berpikir keras cara membersihkan neraka dan orang yang menemaninya adalah bayangan Buddha sendiri. Sambil tertawa, orang itu mengatakan, "Seberapa mudah untuk membersihkan semua makhluk di neraka? Aku telah memikirkannya selama ribuan tahun, tetapi aku belum dapat memahaminya. Akhirnya suatu hari aku sangat bosan, sehingga aku dengan santai bertanya pada bayanganku, 'Bagaimana menurutmu?' Tanpa diduga, bayangan itu bergerak dan mulai berbicara padaku. Siti Garba mengatakan, aku sebenarnya adalah bayangan Siti Garba. Dan jiwa yang lahir dari sisi lain, aku telah diterangi oleh cahaya Buddha selama ribuan tahun. Ditambah berkah dari nyanyian Siti Garba. Jadi, Siti Garba yang selama ini kita kenal hanyalah bayangan, Mam. Jadi, enaknya gimana ya? Jadi kita panggil aja Siti Garba dan bayangan Siti Garba ya. Karena Siti Garba yang asli sudah muncul. Tapi bayangan Siti Garba juga nanti kita akan ganti juga namanya ya. Jadi sesuatu yang wow. Bayangan Siti Garba mengatakan, aku mulai mengambil bentuk dari bayang-bayang dan berubah menjadi wujud dan memiliki kekuatan yang sama. Aku sebenarnya tidak sependapat dengan orang yang persis denganku. Seiring berjalannya waktu, aku secara bertahap menyadari bahwa aku memiliki ide yang berbeda dari Raja Siti Garba. Akhirnya, suatu hari aku mengatakan kepadanya bahwa ada satu cara untuk membersihkan neraka. Ini untuk membiarkan makhluk di neraka meninggalkan neraka dan pindah ke aula dunia manusia dan surga. Siti Garba mengatakan bahwa dirinya sangat tidak setuju dengan ide bayangan Siti Garba. 3000 dunia akan terbalik dan bahkan akan hancur. Bayangan Siti Garba mengatakan setelah kematian adalah kehancuran. Apakah ada yang salah? Siti Garba mengatakan, ya tentu saja, itu juga cara berpikirku. Bayangan Siti Garba mengatakan, jadi kami sepakat menjadi sekutu. Dan di sini Siti Garba sangat frustasi. Siti Garba juga mengatakan bahwa semuanya akan hancur. Siti Garba mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan ide dari bayangan Siti Garba dan roh bumi. Dengan sangat kesal, Siti Garba mengatakan, aku tidak setuju dan itu tidak akan pernah terjadi. Roh darah bumi mengatakan tanpa diduga, Siti Garba bisa gila oleh kata-kata neraka tidak kosong dan Anda tidak bisa menjadi Buddha. Bayangan Siti Garba mengatakan jika dia tidak gila, maka rencana kita membunuh para dewa di masa-masa sulit tidak akan bisa terjadi. Dan Siti Garba di sini hanya bisa tertawa. Roh bumi mengatakan, dan Anda tidak bisa menjadi Raja Siti Garba. Mendengar perkataan roh bumi di sini Siti Garba sangat marah. Siti Garba mengatakan, aku adalah Siti Garba, kamu adalah Siti Garba, lalu kamu akan selalu menjadi bayanganku. Mendengar perkataan Siti Garba, bayangan Siti Garba pun di sini sedikit terkejut dan Siti Garba di sini meraih tangan bayangan Siti Garba. Siti Garba mengatakan, dengarkan aku, meskipun kamu berasal dariku, kamu jelas bukan aku. Tapi karena kamu punya cara lain, kamu juga harus mempunyai nama lain. Siti Garba mengatakan, kamu memiliki hubungan dengan Buddha, tapi kamu mempraktekkan cara ajaib.
Jadi kalian berdua adalah seorang Buddha. Sambil tersenyum, bayangan Siti Garba mengatakan, iblis dalam Buddha, Buddha iblis. Bayangan Siti Garba pun tertawa karena menurutnya sangat lucu, tapi dirinya merasa sangat menyukainya. Bayangan Siti Garba juga mengatakan, mulai sekarang aku akan menjadi iblis dalam Buddha. Dan Sissinji Season 6 chapter 47 dan 48 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet aja tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit, bye bye.